Apartemen 8 miliar dan uang warisan almarhum ibuku hampir amblas karena rencana biadab calon mertua. Untung sepotong kardigan rajut menyelamatkanku tepat 24 jam sebelum ijab kabul. Penasaran bagaimana aku membalas mereka di depan umum? Tonton cerita selengkapnya sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah balas dendam yang tak kalah sengit. Namaku Sinta. Di usiaku yang menginjak 30 tahun, aku sering dianggap sebagai definisi wanita yang berhasil. Mandiri, memiliki karier mapan sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional, dan mampu membeli apartemen sendiri di kawasan Pondok Indah dari hasil keringatku. Bagi banyak orang, hidupku hampir sempurna, terutama karena di sisiku ada Bima. Kami telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Bima adalah pria yang tenang, penuh perhatian, dan selalu tampak mendukung setiap langkah karirku. Besok adalah hari pernikahan kami. Momen yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan dari perjalanan panjang yang kami rajut. Hari itu, tepat 24 jam sebelum akad nikah, atmosfer di sekitarku terasa begitu padat. Kamar apartemenku dipenuhi gantungan gaun kebaya payet, tumpukan kotak souvenir, dan aroma melati yang mulai semerbak. Ponselku tidak berhenti bergetar menerima ucapan selamat dari kolega dan sahabat. Di tengah riuhnya persiapan, hatiku dipenuhi rasa syukur yang membuncah. Aku teringat bagaimana Bima selalu hadir menemaniku, terutama di masa-masa sulit saat ibuku berpulang 2 tahun lalu. Bima adalah sandaranku. Bukan hanya Bima, keluarganya pun terasa seperti berkah. Ibunya, Ibu Ratna, selalu menyambutku dengan pelukan hangat setiap kali aku berkunjung. Beliau sering membuatkanku masakan kesukaanku dan memperlakukanku seolah aku adalah anak kandungnya sendiri. Begitu pula dengan Dewi, adik perempuan Bima, yang selalu bersikap manja dan manis kepadaku. Bagiku yang sudah tidak memiliki orang tua, kehadiran mereka adalah jawaban atas doa-doaku tentang sebuah keluarga yang utuh. Aku merasa sangat beruntung bisa melepaskan masa lajangku dan masuk ke dalam lingkaran keluarga yang begitu penuh kasih. Siang itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Ibu Ratna di daerah Jakarta Selatan. Ada beberapa potong seragam keluarga cadangan yang harus kuantarkan, sekaligus beberapa kotak makanan untuk makan siang mereka. Aku menyetir sendiri membelah kemacetan kota. Di sepanjang jalan, jariku sesekali mengetuk kemudi, mengikuti irama lagu romantis yang berputar di radio. Pikiranku melayang pada hari esok, membayangkan bagaimana aku dan Bima akan berdiri di depan penghulu, mengikat janji suci sehidup semati. Semua pengorbanan, lembur kerja yang melelahkan, dan penantian selama 5 tahun ini rasanya terbayar lunas. Sesampainya di rumah Ibu Ratna, sambutan hangat seperti biasa langsung menerimaku. Rumah bernuansa klasik itu terasa sejuk. Ibu Ratna langsung memelukku erat, mengelus pipiku, dan memuji betapa cantiknya calon pengantin ini meski sedang lelah. Dewi juga langsung heboh memeriksa kotak makanan yang kubawa sambil bergelayut di lenganku. Kami mengobrol sebentar di ruang tamu tentang detail teknis dekorasi gedung yang sedang berjalan. Bima saat itu sedang tidak di rumah karena harus mengurus beberapa keperluan maskulin di tempat cukur rambut dan mengambil jas utamanya. Melihat mereka begitu bersemangat, kebahagiaanku makin lengkap. Ibu Ratna terus-menerus mengingatkanku untuk menjaga kesehatan dan tidak terlalu stres. Sinta, besok kamu harus jadi ratu yang paling bahagia. Ibu sangat bersyukur punya menantu sepertimu, ucapnya hari itu dengan mata yang berkaca-kaca. Kalimat itu menembus langsung ke hatiku, membuat mataku ikut berkaca-kaca karena haru. Setelah sekitar 1 jam berada di sana, aku pun pamit pulang karena masih harus melakukan perawatan pranikah terakhir di salon dekat apartemenku. Ibu Ratna dan Dewi mengantarkanku sampai ke pintu depan dengan lambaian tangan yang ramah. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan mulai melaju meninggalkan pekarangan rumah mereka. Namun, baru sekitar 5 menit mobilku bergerak membelah jalan raya, pandanganku tidak sengaja melirik ke arah kursi penumpang di sebelahku. Kosong. Seketika aku teringat sesuatu. Kardigan krem dengan sulaman bunga kecil di bagian kerahnya tidak ada di sana. Jantungku berdesir pelan. Itu bukan sekadar kardigan biasa.
Pakaian itu adalah rajutan terakhir yang dibuat oleh mendiang ibuku sebelum beliau jatuh sakit dan tiada. Aku selalu membawanya kemana-mana, terutama di saat-saat penting, sebagai pengobat rindu dan bentuk kehadiran ibu di momen-momen besarku. Aku ingat jelas tadi sempat melepaskannya, karena udara agak gerah, dan meletakkannya di sandaran kursi kayu ruang tamu Ibu Ratna. Tanpa berpikir panjang, aku segera mencari celah di pembatas jalan untuk memutar balik mobilku. Kehilangan kardigan itu adalah hal terakhir yang aku inginkan di dunia ini, terutama menjelang hari pernikahanku besok. Aku memacu mobil sedikit lebih cepat, berniat untuk mengambilnya dengan tergesa-gesa, lalu langsung pergi ke salon. Sama sekali tidak pernah terlintas di benakku bahwa keputusan memutar balik mobil di siang hari itu adalah keputusan terbesar yang menyelamatkan seluruh sisa hidupku dari jurang kehancuran. Perjalanan kembali ke rumah Ibu Ratna hanya memakan waktu tak lebih dari 10 menit. Namun entah mengapa, mendadak ada rasa tidak nyaman yang menyelinap tipis di dadaku. Aku berusaha menepisnya, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah luapan kecemasan biasa yang sering dialami oleh calon pengantin sehari sebelum pernikahan. Aku memarkirkan mobil tepat di depan pagar. Gerbang besi rumah itu rupanya tidak terkunci rapat, menyisakan celah yang cukup untuk aku melangkah masuk tanpa harus membunyikan klakson atau memanggil orang rumah. Aku berjalan pelan melintasi halaman-halaman kecil yang asri. Ketika langkahku sampai di teras, aku melihat pintu utama kayu jati itu sedikit terbuka, menyisakan jarak sekitar beberapa sentimeter. Berniat untuk mengetuk dan langsung masuk dengan senyuman seraya berseloroh tentang kecerobohanku yang melupakan kardigan, langkahku mendadak terkunci tepat di ambang pintu. Dari dalam ruangan, terdengar suara tawa yang sangat kukenal. Itu suara Dewi, yang biasanya manja dan lembut, namun kini terdengar begitu melengking, penuh nada sinis yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ibu hebat banget tadi aktingnya, sampai mau nangis segala pas meluk si Sinta. Ujar Dewi disusul tawa renyah yang terdengar sangat menjijikan di telingaku. Ya harus total, Dewi. Kalau kita tidak ambil hatinya sekarang, bisa-bisa dia curiga. Sahut sebuah suara yang seketika membuat darahku mendadak mandek mengalir. Itu suara Ibu Ratna. Suara wanita paruh baya yang baru 10 menit lalu mengelus pipiku dengan penuh kasih sayang. Kini terdengar begitu dingin, tajam, dan penuh kelicikan. Bima sudah bertahan 5 tahun menghadapi perempuan sok mandiri itu. Tinggal 1 hari lagi, dan semua kerja keras kita akan terbayar. Tubuhku gemetar hebat. Sendi-sendiku terasa lolos seakan tidak mampu lagi menopang berat badanku sendiri. Jantungku berdegup begitu kencang, hingga suaranya berdengung di telinga, memburu berkejaran dengan rasa syok yang menghunjam dada. Otakku menolak percaya, namun telingaku tidak bisa berbohong. Dengan sisa tenaga yang kupaksakan, aku merogoh tas, mengeluarkan ponsel, dan langsung mengaktifkan fitur perekam suara. Aku mendekatkan ponsel ke celah pintu, merekam setiap bait kalimat yang perlahan-lahan merobek seluruh ilusi kebahagiaan yang kubangun selama 5 tahun ini. Tapi Bu, apa Mas Bima benar-benar yakin bisa langsung balik nama apartemen Pondok Indah itu? Tanya Dewi lagi, suaranya terdengar penasaran sekaligus ambisius. Apartemen 8 miliar itu kan atas nama Sinta pribadi. Belum lagi uang warisan dari almarhum ibunya yang di bank. Ibu Ratna mendengus remeh. Kamu meragukan kakakmu? Bima itu sudah tahu luar dalamnya Sinta. Perempuan itu yatim piatu, dia haus kasih sayang keluarga. Makanya, begitu ibu dan Bima bersikap manis sedikit saja, dia langsung luluh. Setelah ijab kabul besok, Bima punya hak penuh sebagai suami. Ibu sudah suruh Bima pelan-pelan menuntut haknya, pakai alasan demi masa depan anak mereka nanti. Sinta itu bodoh kalau sudah urusan cinta, dia pasti nurut. Mendengar nama mendiang ibuku dan uang warisannya disebut sebagai target jarahan. Air mataku luruh tanpa suara. Pipiku terasa panas, bukan hanya karena sedih, melainkan karena amarah yang mendidih di dalam dada. Dadaku sesak, rasanya seperti dihantam godam besar tepat di ulu hati. Seseorang yang sangat kupercaya, pria yang kupikir akan menjadi pelindungku, ternyata hanyalah seekor serigala berbulu domba yang sedang mengintai mangsanya. Oh iya Bu,
Suara Dewi kembali terdengar. Kali ini nadanya merendah namun penuh intrik jahat. Gimana soal rencana malam pertama? Mas Bima jadi pakai obat tidur dosis ringan yang dicampur ke minumannya Sinta? Biar dia lemas dan besok paginya tinggal disuruh tanda tangan surat kuasa aset tanpa banyak tanya? Jadi, jawab Ibu Ratna pendek, tanpa ada keraguan sedikit pun. Bima sudah menyiapkannya. Begitu resepsi selesai dan Sinta kelelahan, Bima akan kasih minuman itu. Dalam kondisi setengah sadar, Sinta tidak akan memperhatikan kertas apa yang dia tanda tangani. Kita harus gerak cepat sebelum dia sadar kalau uangnya pelan-pelan kita kuras untuk bayar utang-utang kita dan beli rumah baru atas nama ibu. Duniaku runtuh seketika. Di balik pintu itu, kardigan krem rajutan ibuku tergeletak di atas kursi kayu, saksi bisu dari konspirasi terkutuk yang hampir menghancurkan hidupku. Kardigan itu seolah sengaja tertinggal di sana, diatur oleh semesta untuk menarikku kembali ke rumah ini, demi menyingkap tabir busuk yang selama 5 tahun ini tertutup rapat oleh manisnya kata cinta. Aku menghentikan rekaman ponsel, menyimpannya dengan tangan yang terus bergetar hebat. Aku tidak boleh runtuh di sini. Aku harus pergi sebelum mereka menyadari bahwa mangsa yang mereka tertawakan sebenarnya baru saja lolos dari perangkap. Setiap langkah mundur yang kuambil dari teras rumah itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Kakiku lemas, namun akal sehatku berteriak agar aku tidak membuat suara sekecil apapun. Dengan sisa kekuatan yang kupaksakan, aku memutar tubuh, berjalan cepat melintasi halaman, dan mendorong pagar besi yang untungnya tidak berderit. Begitu berhasil masuk ke dalam mobil, aku langsung mengunci semua pintu dari dalam. Aku mencengkeram kemudi dengan sangat erat, hingga buku-buku jariku memutih. Pandanganku mengabur, tertutup oleh air mata yang mendadak tumpah seperti air bah. Dadaku kembang kempis, meletupkan isak tangis yang selama beberapa menit tadi harus kutahan setengah mati di balik pintu. Rasanya sesak sekali, seolah-olah pasokan oksigen di dalam mobil ini mendadak lenyap. Aku memukul kemudi berulang kali tanpa suara, meluapkan rasa sakit yang menghunjam tepat di hulu hati. 5 tahun. 5 tahun hidupku kuhabiskan bersama seorang pria yang kupikir adalah pelabuhan terakhirku. 5 tahun aku membagi cerita, impian, air mata, dan tawa dengan Bima. Ternyata, setiap pelukan hangatnya, setiap kata rindunya, dan setiap perhatian yang ia berikan hanyalah sebuah investasi matang untuk merampok hidupku. Mereka tidak sedang menyambut seorang menantu. Mereka sedang merencanakan sebuah perampokan legal, berselubung institusi pernikahan. Ibu, Sinta hampir bodoh, Bu. Bisikku lirih di sela tangis, menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Rasa bersalah langsung menyergapku. Aku teringat uang warisan mendiang ibuku yang mereka incar dengan begitu ringannya. Uang itu adalah hasil jerih payah ibu mengumpulkan rupiah demi masa depanku sebelum beliau tiada. Membayangkan tangan-tangan kotor Ibu Ratna, Bima dan Dewi menyentuh sepeser pun dari peninggalan ibuku, membuat darahku mendidih oleh amarah yang luar biasa. Kardigan krem peninggalan ibu yang tertinggal di dalam sana, kini ku sadari bukan sebuah kecerobohan. Itu adalah cara ibu melindungiku dari balik keabadian. Ibu tidak rela anak perempuan satu-satunya disembelih hidup-hidup oleh keluarga parasit itu. Aku menyalakan mesin mobil dengan tangan yang masih bergetar. Aku harus pergi dari lingkungan rumah ini sekarang juga. Aku memacu mobil menjauh, membiarkan air mata terus mengalir membasahi pipi tanpa kupedulikan lagi. Di sepanjang jalan bawah terik matahari Jakarta, kepalaku berputar hebat. Pikiran-pikiran buruk mulai datang menyerang isi kepalaku seperti hantaman ombak. Bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan semua tamu yang sudah diundang? Rekan-rekan kerjaku, atasan di kantorku, para sepupu, dan keluarga besar mendiang ayah dan ibuku, mereka semua akan datang besok pagi. Gaun pengantin sudah siap, gedung sudah didekorasi, catering sudah dipesan. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika pernikahan ini batal hanya dalam hitungan jam sebelum ijab kabul dimulai? Bayangan akan gunjingan, tatapan kasihan, dan bisik-bisik tetangga mendadak terasa begitu nyata dan mencekik leherku. Di masyarakat kita,
wanita yang batal menikah sehari sebelum acara, selalu menjadi pihak pertama yang dihakimi dan dipandang cacat. Ego dan ketakutanku bergolak, mencoba merayu agar aku memikirkan ulang keputusan besar ini. Namun, setiap kali ketakutan itu muncul, ingatan tentang rekaman suara di ponselku kembali terngiang. Obat tidur dosis ringan, membuat lemas. Tanda tangan surat kuasa aset. Rencana menjijikkan itu seketika menghancurkan segala keraguanku. Gunjingan orang lain hanya akan bertahan beberapa minggu atau bulan, tetapi terjebak dalam pernikahan palsu penuh manipulasi bersama Bima akan menghancurkan seluruh sisa hidupku selamanya. Aku menolak menjadi korban yang pasrah. Aku menepikan mobil di sebuah bahu jalan yang agak sepi, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Kutatap wajahku di spion tengah. Mataku sembab dan merah, sisa maskara sedikit luntur di sudut mata. Namun, di balik kerapuhan itu, aku melihat kilat kemarahan yang kini berubah menjadi sebuah ketegasan yang dingin. Sisi diriku sebagai seorang wanita karier yang biasa mengambil keputusan taktis di bawah tekanan besar mendadak mengambil alih kendali tubuhku. Kesedihan ini harus ditunda. Air mata ini harus mengering sekarang juga. Aku menyeka pipiku dengan tisu hingga bersih. Aku tidak punya waktu untuk meratapi nasib buruk ini jika aku ingin selamat. Pernikahan besok tidak akan pernah terjadi, itu sudah pasti. Namun, aku tidak akan sekadar lari dan bersembunyi. Jika mereka mengira aku adalah mangsa yang bodoh dan lemah, maka mereka telah salah memilih lawan. Aku akan memastikan bahwa kejatuhan mereka besok akan jauh lebih menyakitkan daripada hati yang mereka patahkan hari ini. Aku membuka daftar kontak di ponselku, mencari satu nama yang bisa membantuku menyusun taktik pembalasan yang legal dan mematikan. Nama yang kucari di layar ponsel akhirnya kutemukan, Tante Rina. Beliau bukan hanya sekadar sepupu jauh mendiang ibuku, melainkan seorang pengacara senior spesialis hukum keluarga yang terkenal dingin, taktis, dan tanpa ampun di ruang sidang. Tanpa membuang waktu, aku langsung menekan tombol panggil. Begitu suara baritonnya yang tegas menyapa di ujung telepon, pertahananku sempat goyah selama beberapa detik. Namun, aku menolak untuk menangis lagi. Dengan suara yang kuusahakan tetap datar dan lugas, aku menceritakan garis besar apa yang baru saja terjadi. Tante Rina terdiam beberapa saat, mendengarkan penjelasanku tanpa sekalipun memotong. "Sinta, kamu ada di mana sekarang?" tanyanya. Nadanya langsung berubah serius, meninggalkan kesan santai seorang kerabat. "Aku di pinggir jalan daerah Kebayoran, Tante. Aku bingung harus melangkah kemana dulu," jawabku jujur. "Putar mobilmu, langsung ke kantor Tante di Sudirman sekarang. Jangan hubungi Bima, jangan balas pesannya, jangan tunjukkan kalau kamu tahu sesuatu. Kita bicarakan ini secara profesional." Perintahnya tegas sebelum memutus sambungan. Instruksi itu bagaikan komando yang mengembalikan kekuatanku. Aku langsung memacu mobil menuju pusat kota. Setibanya di kantor firma hukum milik Tante Rina yang megah, aku langsung diarahkan ke ruang kerja pribadinya di lantai atas. Ruangan itu kedap suara, dikelilingi dokumen hukum, memancarkan aura otoritas yang menenangkan jiwaku yang sempat karam. Tante Rina menyambutku dengan pelukan singkat yang hangat, lalu mendudukanku di sofa kulit. "Mana buktinya?" tembaknya langsung. Aku menyerahkan ponselku dan memutar rekaman suara berdurasi hampir 5 menit yang kuambil di celah pintu rumah Ibu Ratna. Suara kresek halus mengawali rekaman itu, disusul oleh tawa melengking Dewi, dan suara dingin Ibu Ratna yang menyusun strategi merampok apartemenku, menguras warisan ibuku, hingga rencana keji mencampur minuman malam pertamaku dengan obat tidur. Selama rekaman itu berputar, aku memperhatikan rahang Tante Rina yang mengencang. Matanya yang tajam berkilat menahan amarah yang sama besarnya denganku. Begitu rekaman selesai, Tante Rina meletakkan ponselku di atas meja dengan ketukan yang keras. "Binatang," desisnya pendek. Beliau menatapku lurus-lurus. "Sinta, semesta sangat menyayangimu. Mendiang ibumu melindungimu lewat kardigan itu. Jika kamu terlambat tahu 1 hari saja, setelah ijab kabul besok, status hukummu akan sangat rumit. Mengambil kembali asetmu setelah pernikahan akan menjadi perang yang melelahkan. Sekarang, apa yang kamu inginkan?" Aku menarik napas dalam-dalam.
menatap Tante Rina dengan tatapan paling dingin yang pernah kumiliki. Aku ingin pernikahan ini batal total besok pagi. Dan aku tidak mau mereka melenggang pergi begitu saja setelah menipu hidupku selama 5 tahun. Tante Rina tersenyum tipis, sebuah senyuman predator yang tahu persis bagaimana cara menghancurkan mangsanya. Bagus, jangan jadi wanita lemah. Sisi profesionalmu sebagai manajer keuangan harus keluar sekarang. Kita hitung semua kerugian finansialmu selama 5 tahun ini. Apakah kamu pernah memberikan uang atau pinjaman pada mereka? Pertanyaan itu membuka kotak Pandora ingatan finansialku. Sebagai wanita karier yang mandiri, aku memang terbiasa mencatat setiap pengeluaran, termasuk bantuan finansial yang kuberikan pada keluarga Bima. Aku membuka aplikasi pencatatan keuangan di ponselku dan mulai merinci angka demi angka kepada Tante Rina. Tahun lalu, Ibu Ratna meminjam 100 juta rupiah dengan alasan untuk renovasi rumah, katanya akan dikembalikan dari hasil warisan tanah mereka yang ternyata fiktif. Lalu, 6 bulan lalu, Dewi meminta bantuan 30 juta untuk modal usaha butik yang sampai sekarang tidak pernah ada bentuknya. Belum lagi Bima, 3 bulan lalu, dia meminjam 30 juta untuk DP mobil barunya yang katanya atas nama bersama, tapi ternyata atas nama dia sendiri. Totalnya 160 juta rupiah, Tante. Semua ada bukti transfer bank dan percakapan WhatsApp yang menyatakan bahwa itu adalah utang. Tante Rina mencatat setiap angka itu dengan pena emasnya, menekan kertas dengan penuh penekanan. Sempurna. Ini bukan lagi sekadar drama pembatalan pernikahan, Sinta. Ini adalah kasus penipuan dan utang piutang yang sah secara hukum. Kita punya bukti otentik transfer. Kita punya pengakuan motif jahat mereka di rekaman ini. Aku akan langsung menyusun 2 dokumen penting sore ini juga. Beliau berdiri, berjalan ke arah meja kerjanya dengan langkah tegap. Pertama, surat somasi pembatalan pernikahan secara sepihak dari pihakmu karena adanya unsur penipuan dan rencana tindak kriminal. Kedua, surat gugatan dan penagihan utang, sekaligus sebesar 160 juta rupiah yang harus dilunasi dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika tidak, kita seret mereka ke jalur hukum pidana dengan pasal penipuan dan penggelapan. Mendengar rentetan rencana hukum yang taktis itu, dadaku yang semula sesak mendadak terasa lapang. Ketakutanku akan omongan orang lain lenyap, digantikan oleh kepuasan yang mulai menjalar. Jaring hukum telah selesai terajut, siap dijatuhkan tepat di atas kepala keluarga manipulatif itu. Besok pagi, alih-alih bersanding di pelaminan yang megah, Bima dan keluarganya akan menyambut badai terbesar yang tidak pernah mereka bayangkan seumur hidup mereka. Matahari berganti malam dengan sangat cepat, membawa serta atmosfer dingin yang mencekam. Sekitar pukul 8 malam, aku sudah berada kembali di dalam unit apartemenku di Pondok Indah. Kamar yang awalnya terasa seperti ruang penuh mimpi, kini tak lebih dari sebuah panggung sandiwara yang siap kuruntuhkan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap nanar gaun kebaya putih yang tergantung anggun di pintu lemari. Indah, tetapi di mataku, gaun itu kini tak ubahnya kain kafan yang hampir mengubur masa depanku hidup-hidup. Bip, ponselku di atas meja nakas bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bima. Sayang, kamu sudah istirahat? Jangan terlalu capek ya malam ini. Biar besok pas akad wajahmu segar dan cantik. Aku tidak sabar menunggu besok pagi saat kamu resmi jadi istriku. I love you, Sinta. Aku menatap layar itu dengan senyum sinis yang tertahan di bibir. Jantungku berdesir, bukan lagi karena debaran cinta, melainkan karena rasa jijik yang luar biasa. Bagaimana bisa seorang manusia mengetik kalimat semanis itu, sementara di otaknya ia sedang membayangkan bagaimana cara merampok asetku dan mencekoki aku dengan obat tidur beberapa jam kemudian. Manusia macam apa yang sanggup merancang kehancuran orang yang katanya ia cintai selama 5 tahun, tanpa ada secercah pun rasa bersalah? Jariku bergerak di atas layar, mengetik balasan dengan sangat tenang dan dingin, namun tetap terlihat normal agar dia tidak mencium aroma kejanggalan. Iya Bima, ini aku sudah mau tidur, sampai ketemu besok subuh di gedung. Setelah menekan tombol kirim, aku langsung menarik napas dalam-dalam. Sisi sentimental dalam diriku sempat mencoba mengetuk pintu hati, memunculkan kembali kilasan-kilasan ingatan 5 tahun lalu, saat Bima menemaniku menangis di pemakaman ibu,
saat dia memegang tanganku di koridor rumah sakit, dan semua janji manisnya di bawah rintik hujan. Namun, kepalaku langsung berputar menolak. Semua itu palsu. Itu semua adalah umpan yang disebar dengan sabar, agar sang mangsa masuk sepenuhnya ke dalam jaring penangkaran. Aku berdiri dari ranjang, membalikan tubuh membelakangi gaun pengantin itu, lalu berjalan ke ruang tengah. Langkah taktis berikutnya harus segera dieksekusi. Aku mengambil ponsel, lalu mencari nomor kontak Mbak Mita, ketua wedding organizer, WO, yang mengurus seluruh keperluan pernikahanku. Aku tahu ini adalah keputusan yang sangat gila dan tidak profesional di mata vendor, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Halo, assalamualaikum Mbak Mita. Sapaku begitu sambungan telepon terhubung. Suaraku terdengar sangat tenang, datar, dan penuh penekanan. Waalaikumsalam Sinta. Ada apa sayang? Ada detail yang kurang untuk besok subuh. Tim kita sudah di venue sekarang. Dekorasi pelaminan dan bunga segar sudah hampir selesai 80%. Jawab Mbak Mita dengan nada ceria khas orang-orang industri pernikahan. Aku memejamkan mata sejenak, menguatkan hatiku sebelum melontarkan bom kata-kata. Mbak Mita, tolong dengarkan aku baik-baik. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku minta malam ini juga, tepat pada pukul 12 malam nanti, seluruh aktivitas persiapan di gedung dihentikan total. Hening sejenak di seberang telepon. Maksudnya bagaimana, Sinta? Dihentikan untuk istirahat atau bagaimana? Suara Mbak Mita mendadak terbata-bata. Pernikahan besok dibatalkan, Mbak. Tolong instruksikan kepada semua vendor, catering, dekorasi, tata rias, dan dokumentasi untuk berhenti. Kosongkan gedung itu kembali sebelum subuh tiba. Jangan tinggalkan satupun kelopak bunga di atas pelaminan. Ujarku tegas, tanpa ada getaran keraguan sedikit pun di vokalku. Sinta, kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Ini tinggal hitungan jam. Semua biaya yang masuk tidak bisa refund. Dan bagaimana dengan keluarga Bima? Apa mereka sudah tahu? Mbak Mita terdengar panik luar biasa. Aku sangat sadar, Mbak. Untuk masalah biaya, aku tidak menuntut sepeser pun uang kembali, karena aku tahu ini murni keputusanku. Semua kerugian vendor akan tetap aku bayar penuh sesuai kontrak. Tapi aku mohon, lakukan ini secara diam-diam. Jangan hubungi pihak Bima atau keluarganya sama sekali. Jika ada telepon dari mereka sebelum pukul 5 subuh, abaikan saja. Tolong bantu aku, Mbak. Ini masalah keselamatan hidupku. Mendengar ketegasan mutlak dalam suaraku, Mbak Mita akhirnya menghela napas panjang. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia pernikahan, dia tampaknya paham bahwa ada badai besar yang sedang terjadi di balik layar. Baik, Sinta. Jika itu keputusan bulatmu, kami akan mulai membongkar dan mengosongkan gedung tepat tengah malam secara senyap. Kami tidak akan membuka suara kepada pihak laki-laki. Terima kasih banyak, Mbak Mita. Aku menutup telepon. Kamar apartemenku mendadak terasa begitu sunyi. Namun anehnya, kesunyian ini terasa begitu menenangkan. Semua bidak catur telah diletakkan di posisinya masing-masing. Surat somasi Tante Rina sudah siap dikirim subuh nanti. Vendor sudah diputus. Dan gedung akan segera kosong melompong. Bima, Ibu Ratna, dan Dewi saat ini pasti sedang tidur dengan nyenyak, memimpikan apartemen mewah dan uang warisan yang sebentar lagi akan jatuh ke tangan mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa besok pagi, alih-alih merayakan kemenangan, mereka akan melangkah masuk ke dalam jebakan yang mereka gali sendiri. Badai sudah di ambang pintu, dan aku siap menyambutnya dengan kepala tegak. Malam berlalu tanpa sedetik pun mataku terpejam. Aku menghabiskan waktu dengan duduk di ruang tengah, menatap jam dinding yang berdetik dengan ritme yang lambat namun pasti. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 4 subuh, aku berdiri. Tidak ada sesi rias wajah, tidak ada sanggul melati, dan tidak ada gaun kebaya putih yang melekat di tubuhku. Aku hanya mengenakan kemeja satin hitam sederhana dan celana panjang senada. Warna berkabung untuk 5 tahun kebodohan yang resmi mati hari ini. Tepat pukul 4.45. WIB, ponselku mulai berdering. Nama Bima berkedip di layar. Aku tidak mengangkatnya. 1 menit kemudian, sebuah pesan masuk dari WhatsApp. Sayang, aku dan keluarga sudah di mobil jalan menuju gedung. Kamu sudah jalan dari apartemen. Kok ditelepon tidak diangkat? Makeup sudah selesai, kan?
Aku membaca pesan itu dengan ketenangan seorang algojo. Aku membiarkannya tanpa balasan. Aku tahu persis apa yang akan terjadi di sana. Mbak Mita dan tim WO-nya telah menjalankan tugasku dengan sangat sempurna. Gedung pertemuan di kawasan Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi tempat ijab kabul mewah itu kini hanyalah sebuah ruang kosong, melompong yang gelap, dingin, dan sunyi. Pukul 05.15 WIB, teleponku kembali berdering bertubi-tubi. Bukan hanya dari Bima, tapi juga dari Ibu Ratna dan Dewi. Ketika panggilan ketujuh dari Bima masuk, aku akhirnya menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga tanpa bersuara. "Sinta, kamu di mana? Ini ada apa?" Suara Bima terdengar berteriak panik, napasnya memburu, memecah kesunyian subuh. Gedungnya kosong, tidak ada dekorasi, tidak ada kursi, tidak ada orang sama sekali, gelap. Pihak WO ditelepon, tidak ada yang mengangkat. "Kamu mempermainkan aku, ya?" Di latar belakang suaranya, aku bisa mendengar jeritan panik Dewi dan suara Ibu Ratna yang histeris memaki keadaan. Mereka pasti berdiri di tengah-tengah aula kosong dengan pakaian beskap dan kebaya seragam keluarga yang lengkap dan mahal. Tampak seperti sekumpulan orang bodoh yang tersesat. Aku menarik napas perlahan, lalu menjawab dengan nada suara yang sangat datar, dingin, dan tanpa riak emosi sedikit pun. "Pernikahan kita batal, Bima." "Apa? Batal kamu bilang? Kamu gila ya?" Bima berteriak lebih kencang, suaranya melengking frustrasi. "Jangan bercanda, Sinta. Tamu-tamu sebentar lagi datang. Keluarga besarku sudah di jalan. Kamu jangan kekanak-kanakan karena stres menjelang nikah. Di mana kamu sekarang?" "Aku tidak bercanda," kataku memotong kalimatnya dengan ketegasan yang mutlak. "Dan jangan repot-repot mencari orang WO. Mereka bergerak atas perintahku. Oh, dan satu lagi. Coba kamu periksa tangan ibumu sekarang. Harusnya kurir suruhan Tante Rina baru saja sampai." Tepat setelah kalimat itu terucap, aku mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa di seberang telepon, disusul suara keributan kecil. Seorang kurir ekspres khusus yang disewa. Tante Rina memang sudah diinstruksikan untuk berjaga di depan gedung dan menyerahkan dokumen fisik tepat saat keluarga mempelai pria tiba. "Dokumen apa ini?" Suara Ibu Ratna kini merebut paksa ponsel Bima. Napas wanita tua itu terdengar tersengal-sengal menahan amarah dan keterkejutan. "Sinta, apa-apaan kamu ini? Surat somasi pembatalan nikah? Kamu menuduh kami melakukan penipuan? Dan dokumen apa ini? Penagihan utang 160 juta rupiah? Kamu sudah sinting ya?" "Itu surat resmi dari firma hukum Tante Rina, Ibu Ratna yang terhormat," jawabku, menekankan setiap kata dengan penuh penekanan yang menusuk. "Semua rincian utang renovasi rumah ibu, modal butik fiktif milik Dewi, dan uang muka mobil baru Bima ada di sana. Lengkap dengan bukti transfer bank dari rekeningku selama setahun terakhir." "Sinta, kamu tidak bisa melakukan ini secara sepihak. Kita bisa bicarakan baik-baik. Ini memalukan. Harga diri keluarga kami mau ditaruh di mana?" Ibu Ratna berteriak histeris. Suaranya mulai bergetar antara marah dan ketakutan yang mulai menjalar. "Harga diri?" Aku terkekeh sinis. Sebuah tawa pendek yang syarat akan rasa muak. Simpan saja suara ibu untuk 3 hari ke depan. Karena jika dalam waktu 3 kali 24 jam, uang 160 juta itu tidak kembali ke rekeningku, Tante Rina akan memastikan kalian bertiga mengenakan baju tahanan oranye atas pasal penipuan dan penggelapan. Selamat menikmati pagi pernikahan yang indah, Ibu. Aku langsung memutus sambungan telepon secara sepihak dan mematikan ponselku total. Aku bersandar pada sofa ruang tengahku, menatap langit-langit apartemen yang perlahan mulai terang disinari cahaya fajar. Bom waktu yang kurancang sejak sore kemarin akhirnya meledak tepat di wajah mereka. Rasa sesak yang menyiksa dadaku sejak kemarin siang perlahan-lahan menguap, digantikan oleh kepuasan dingin yang mengalir di dalam darahku. Ini baru awal dari pembalasan. 2 jam berlalu setelah bom waktu subuh meledak di gedung yang kosong melompong. Pukul 7 pagi, suasana di luar apartemenku sudah sepenuhnya benderang oleh matahari Jakarta yang mulai memanas. Aku duduk di meja makan, perlahan menyesap kopi hitam tanpa gula yang terasa pas dengan suasana hatiku yang dingin. Di sebelahku,
Tante Rina sedang memeriksa kembali salinan dokumen hukum yang tersusun rapi di dalam map kulitnya. Ketegasannya yang tenang menjadi jangkar bagi kewaspadaanku yang kini berada di titik tertinggi. Mereka pasti datang ke sini, Sinta, ujar Tante Rina tanpa mengalihkan pandangan dari berkasnya. Orang-orang seperti mereka, ketika kedoknya dibongkar dan sumber uangnya terancam hilang, tidak akan tinggal diam. Mereka akan menyerang balik menggunakan senjata terakhir mereka, manipulasi emosi dan rasa bersalah. Aku tahu, Tante, dan aku sudah siap. Jawabku mantap. Aku melirik ke arah interkom apartemen yang terhubung langsung dengan meja security di lobi lantai bawah. Tepat seperti dugaan kami, 10 menit kemudian interkom itu berdering nyaring. Aku mengangkat gagangnya. Suara Pak Edi, kepala security apartemen yang sudah sangat mengenalku, terdengar di ujung kabel. Selamat pagi, Ibu Sinta. Mohon maaf mengganggu. Di bawah ada 3 orang tamu yang memaksa ingin naik ke unit Ibu. Pria muda dan 2 wanita, pakaiannya sangat rapi seperti mau ke pesta, tapi emosinya tidak stabil, Bu. Mereka berteriak-teriak di lobi sampai memancing perhatian penghuni lain. Katanya mereka keluarga calon suami Ibu. Apakah diizinkan naik? Aku melirik Tante Rina yang memberikan isyarat gelengan kepala yang tegas. Jangan biarkan mereka naik ke unitku, Pak Edi. Area privasiku tidak boleh dikotori oleh mereka, kataku dengan volume suara yang terukur. Tapi tolong katakan pada mereka, aku akan turun menemui mereka di lobi. Dan Pak Edi, tolong siapkan 3 atau 4 personel security untuk berjaga di sekitar kami nanti. Saya tidak mau ada kontak fisik. Baik, Ibu Sinta. Segera kami siapkan, jawab Pak Edi sigap. Aku menutup interkom dan berbalik menatap Tante Rina. Saatnya menghadapi tikus-tikus yang kelaparan, Tante. Ingat, Sinta. Tante Rina berdiri, merapikan blazer hitamnya yang elegan. Begitu kita melangkah keluar dari pintu ini, jangan tunjukkan celah kelemahan sedikit pun. Tatap mata mereka. Biarkan mereka berakting sepuasnya, sebelum kita jatuhkan kartu as kita di depan umum. Kami berjalan beriringan menuju lift. Di dalam kotak besi yang bergerak turun itu, jantungku berdegup dengan ritme yang konstan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan tentang apa yang akan dikatakan orang lain. Fokusku kini sepenuhnya beralih pada taktik pertahanan dan pembalasan. Aku memikirkan bagaimana 5 tahun ini aku selalu mengalah, selalu menuruti kemauan Bima yang katanya demi masa depan bersama, dan selalu royal membelikan barang-barang mewah untuk Dewi serta membiayai kebutuhan Ibu Ratna yang tak ada habisnya. Semua kebodohan itu harus dibayar lunas hari ini. Tsing. Pintu lift terbuka di lantai lobi utama. Pemandangan di depan langsung menyuguhkan sebuah drama yang menggelikan. Di tengah lobi yang luas dan berlapis marmer mewah itu, berdiri Bima dengan beskap pengantin Sunda berwarna putih brokat emas yang kini tampak kusut. Di sebelahnya, Ibu Ratna dan Dewi mengenakan kebaya seragam berwarna salem yang senada, lengkap dengan riasan wajah tebal yang mulai luntur oleh keringat kemarahan mereka. Beberapa penghuni apartemen yang sedang berjalan keluar untuk berolahraga atau berangkat kerja tampak memperlambat langkah mereka, berbisik-bisik melihat pemandangan ganjil tersebut. Begitu melihat sosokku melangkah keluar dari area lift, mata Bima langsung menyala. Pria yang selama 5 tahun ini ku kenal dengan tutur kata lembut dan pembawaan tenang itu, kini melangkah lebar-lebar ke arahku dengan wajah merah padam, menyembunyikan kepanikan besar di balik topeng kemarahannya. Sinta! Teriak Bima, suaranya menggema di langit-langit lobi yang tinggi. Apa-apaan semua kegilaan ini? Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu mempermalukan aku dan ibuku di depan semua orang. Aku berhenti sekitar 3 langkah di depannya, melipat kedua tanganku di dada, dan menatapnya dengan pandangan paling kosong yang pernah kupunya. 2 orang petugas security berbadan, tegap langsung mengambil posisi di belakangku, memberikan pembatasan jarak yang aman. Panggung konfrontasi telah dibuka, dan tirai sandiwara keluarga parasit ini siap robek sepenuhnya. Bima berdiri di hadapanku dengan napas yang memburu. Matanya yang biasa memancarkan ketenangan, kini menatapku dengan kilat amarah sekaligus kepanikan yang coba ia sembunyikan rapat-rapat. Lobi apartemen yang tadinya sepi, perlahan mulai terasa padat. Beberapa penghuni menoleh,
menatap ganjil ke arah Bima yang mengenakan beskap pengantin lengkap, namun berteriak-teriak bak orang kesurupan. "Sinta, jawab aku, kamu punya otak tidak?" Bima melangkah satu tindakan lebih dekat, namun langkahnya langsung dihadang oleh rentangan tangan kekar Pak Edi, kepala security. "Bima, jaga jarak Anda," tegur Pak Edi dengan suara berat yang penuh wibawa. Bima mendengus kasar, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang bergetar. 5 tahun, Sinta. 5 tahun aku sabar menghadapi sikapmu yang sok mandiri dan keras kepala ini. Aku selalu mengalah, aku selalu menuruti maumu. Tapi kelakuanmu hari ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kamu membatalkan pernikahan sepihak, mengosongkan gedung, lalu mengirim surat somasi sampah ini lewat kurir. Kamu mau membuat ibuku jantungan, hah? Di belakang Bima, Ibu Ratna merangsek maju. Kebaya salemnya yang mahal tampak kontras dengan wajahnya yang mengencang penuh murka. "Sinta, ibu tidak pernah menyangka kamu sekejam ini." Jeritnya, suaranya melengking memecah keheningan lobi, sengaja diperkeras agar didengar oleh orang-orang di sekitar kami. "Kamu merasa paling kaya karena punya apartemen di sini. Kamu merasa bisa menginjak-injak harga diri keluarga kami dengan uangmu. Kamu perempuan sombong, tidak punya tata krama. Pantas saja ibumu cepat mati, mungkin karena tidak tahan melihat kelakuan anaknya yang seperti setan ini." "Tik!" Kalimat terakhir Ibu Ratna menghantam dadaku seperti godam besi. Menyebut nama mendiang ibuku dengan nada menghina di depan umum, membuat darahku seketika berdesir panas. Tanganku mengepal kuat di sisi tubuh. Ada dorongan instan untuk maju, dan melayangkan tamparan keras ke wajah keriput yang penuh kepalsuan itu. Namun, aku merasakan sebuah sentuhan lembut, namun kokoh di pundakku. "Tante Rina." Beliau menatapku menggeleng pelan, memintaku untuk tetap menguasai keadaan. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan badai emosi yang bergolak di dalam dada, lalu mengembuskannya perlahan. Kutatap Ibu Ratna, lalu beralih pada Bima, yang masih menatapku menuntut jawaban. Ego mereka sedang terluka, bukan karena kehilangan aku sebagai seorang wanita yang mereka cintai, melainkan karena mereka sadar bahwa mangsa besar yang selama ini mereka pelihara dengan kata-kata manis, kini telah melompat keluar dari jebakan. "Sudah selesai bicaranya?" tanyaku dengan suara yang sangat pelan, namun begitu dingin hingga sanggup memotong sisa teriakan Ibu Ratna. Bima mengerutkan kening, tampak terkejut melihatku sama sekali tidak menangis atau histeris mendengar makian ibunya. "Sinta, jangan berakting seolah-olah kamu korban di sini. Aku butuh penjelasan rasional sekarang. Kenapa kamu batalkan pernikahan ini? Apa salahku? Apa salah keluargaku sampai kamu tega mempermalukan kami seperti ini?" Dewi, yang sejak tadi bersembunyi di balik punggung ibunya, ikut angkat bicara dengan nada sinis yang dibuat-buat sedih. "Iya, Mbak Sinta tega banget. Semua undangan Mas Bima sudah di jalan. Teman-teman kuliahku juga sudah mau datang. Mau ditaruh di mana muka kami? Mbak Sinta egois, jahat." Aku menatap Dewi, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat mereka bertiga mendadak terdiam karena kebingungan. "Kalian tanya apa salah kalian?" ujarku, melangkah satu tindakan maju, membuat Bima tanpa sadar mundur selangkah. "Kalian tanya kenapa pernikahan ini batal. Kalian benar-benar tidak tahu, atau sedang pura-pura lupa dengan apa yang kalian tertawakan kemarin siang." Mendengar frasa kemarin siang, aku melihat ada perubahan kilat yang sangat drastis di bola mata Ibu Ratna dan Dewi. Ketegasan di wajah mereka mendadak surut, digantikan oleh keraguan tipis yang mulai merayap. Mereka mulai saling lirik dengan gelisah. Topeng kedamaian dan harga diri yang mereka agung-agungkan baru saja retak oleh satu kalimat pendek. "Panggung ini sekarang sepenuhnya milikku, dan aku tidak akan membiarkan mereka lolos tanpa merasakan kehancuran yang mutlak." Suasana di lobi apartemen mendadak sunyi senyap setelah kalimat terakhirku menggantung di udara. Keheningan itu terasa begitu pekat, menjerat leher Bima, Ibu Ratna, dan Dewi yang seketika membeku. Rasa bersalah dan ketakutan mulai merayap di sela-sela riasan tebal mereka yang luntur. Beberapa penghuni apartemen kini terang-terangan berhenti di dekat pilar marmer,
sementara para petugas resepsionis menaruh perhatian penuh pada konfrontasi kami. Kemarin siang. Maksudmu apa, Sinta? Bima terbata-bata, mencoba menata kembali suaranya yang mendadak parau. Kemarin siang kan kita baik-baik saja. Kamu mengantarkan seragam dan makanan ke rumah ibu, lalu pulang dengan senyum. Jangan cari-cari alasan fiktif untuk membenarkan tindakan gilamu ini. Alasan fiktif? Aku terkekeh dingin. Aku merogoh saku kemeja satin hitamku, mengeluarkan ponsel, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di depan wajah mereka. Kalian tahu kenapa aku memutar balik mobilku kemarin siang? Bukan karena aku ingin melihat wajah ramah kalian lagi, tapi karena kardigan rajutan mendiang ibuku tertinggal di kursi ruang tamu. Mendengar kata kardigan, wajah Ibu Ratna dan Dewi seketika berubah pucat pasi. Warna merah kemarahan di pipi mereka lenyap, digantikan oleh warna putih susu yang menandakan kepanikan luar biasa. Mereka ingat betul sepotong pakaian yang tergeletak di sana saat mereka menertawakan kebodohanku di balik pintu yang setengah terbuka. Aku berdiri di balik pintu teras rumahmu yang renggang, Bima. Tepat setelah 10 menit aku pamit, lanjutku. Melangkah satu tindakan lebih dekat, hingga Bima terpaksa memundurkan tubuhnya. Dan untungnya, jariku bergerak cepat untuk menekan tombol ini. Tanpa menunggu bantahan mereka, aku membuka bilah audio di ponselku, menaikkan volume hingga batas maksimal, lalu menekan tombol play. Suara kresek halus terdengar membelah keheningan lobi yang luas, disusul oleh suara lengkingan tawa Dewi yang sangat jelas. Ibu hebat banget tadi aktingnya, sampai mau nangis segala pas meluk si Sinta. Tinggal 1 hari lagi, dan semua kerja keras kita akan terbayar. Seluruh orang di lobi menahan napas. Rekaman itu terus berputar, menampilkan suara dingin Ibu Ratna yang menyusun strategi matang untuk merebut apartemen Pondok Indah senilai 8 miliar ini, menguras habis seluruh tabungan warisan ibuku, hingga bagian yang paling menjijikkan. Gimana soal rencana malam pertama? Mas Bima jadi pakai obat tidur dosis ringan yang dicampur ke minumannya Sinta, biar dia lemas dan besok paginya tinggal disuruh tanda tangan surat kuasa aset tanpa banyak tanya. Cukup. Matikan Sinta, matikan. Bima berteriak histeris, wajahnya kini dipenuhi kepanikan total. Ia mencoba merangsek maju untuk merebut ponsel dari tanganku, namun dengan sigap 2 petugas security berbadan tegap, langsung mengunci pergerakan tubuhnya, mendorongnya mundur hingga hampir tersungkur. Lepaskan aku! Sinta, itu manipulasi, itu fitnah, rekaman itu dipotong. Bima melolong, suaranya melengking frustrasi, kehilangan seluruh sisa harga diri dan wibawa pengantinnya. Di sebelahnya, Ibu Ratna tampak memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal, bukan lagi karena marah, melainkan karena rasa malu yang teramat sangat. Kedok sebagai wanita paruh baya yang agamis, dan penyayang hancur lebur di depan publik. Orang-orang di lobi mulai berbisik sinis, menatap mereka bertiga dengan pandangan penuh rasa jijik dan muak. Dewi bahkan langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang merah padam karena malu. Tante Rina melangkah maju ke sebelahku, melipat tangannya di dada dengan senyuman predator yang sangat tenang. Dokumen yang Anda terima subuh tadi bukan gertakan, Ibu Ratna, ujar Tante Rina dengan suara baritonnya yang mantap hukum. Bukti rekaman ini ditambah dengan jejak digital transfer bank senilai 160 juta rupiah yang kalian gunakan untuk renovasi rumah, modal usaha fiktif, dan DP mobil, sudah lebih dari cukup untuk menyeret kalian bertiga ke dalam sel tahanan atas pasal penipuan dan penggelapan berencana. Keluarga parasit itu bungkam 1000 bahasa. Bima menatapku dengan mata yang membelalak penuh keputusasaan, sementara Ibu Ratna tampak hampir pingsan di atas lantai marmer lobi. Topeng mereka telah robek total, menyisakan wajah asli yang buruk, rakus, dan hina di hadapan semua orang. Keheningan yang tersisa di lobi setelah rekaman itu berhenti terasa seperti sebuah vonis mutlak. Bima berdiri mematung, kepalanya tertunduk dengan napas yang putus-putus. Beskap pengantin putih yang pagi ini ia kenakan dengan penuh keangkuhan, kini tampak seperti kostum badut yang mempertegas kekalahannya. Tidak ada lagi kata-kata manis dari bibirnya, tidak ada lagi pembelaan diri yang manipulatif.
Kebohongan 5 tahun yang ia rawat dengan begitu rapi telah mati, membusuk di bawah sorotan lampu lobi dan tatapan menghina dari orang-orang di sekitar kami. Sinta. Suara Bima terdengar parau, nyaris berbisik saat ia mencoba mendongak, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kali ini bukan akting, melainkan murni keputusasaan. Tolong Sinta, jangan lakukan ini pada kami. Kita bisa bicarakan ini berdua, tanpa pengacara, tanpa polisi. Aku mencintaimu, Sinta. Rencana itu hanya pikiran bodoh kami yang khilaf. Aku bersumpah aku tidak akan pernah benar-benar melakukannya padamu. Aku menatapnya dengan rasa muak yang sudah mencapai ubun-ubun. Mendengar kata cinta keluar dari mulut pria yang berniat membiusku di malam pertama demi harta adalah sebuah penghinaan terhadap akal sehatku. Khilaf yang direncanakan selama 5 tahun, Bima? Tanyaku, suaraku terdengar begitu datar dan kosong, tanpa ada sisa-sisa amarah yang meledak-ledak. Cintamu itu murah sekali. Harganya sama dengan 1 unit apartemen dan uang warisan ibuku. Jangan pernah sebut kata cinta lagi di depanku, karena setiap kali kamu mengucapkannya, aku merasa ingin muntah. Ibu Ratna, yang sejak tadi memegangi dadanya sambil bersandar pada pilar marmer, tiba-tiba melangkah maju dengan lutut yang gemetar. Wanita tua yang beberapa menit lalu memaki mendiang ibuku itu, kini menatapku dengan wajah memelas. Sinta, ibu mohon nak, jangan bawa kasus utang ini ke polisi. Uang 160 juta itu, kami tidak punya uang sebanyak itu sekarang untuk mengembalikannya dalam 3 hari. Rumah kami baru saja selesai direnovasi, tabungan Bima sudah habis untuk biaya sewa gedung dan catering yang hangus hari ini. Tolong kasihanilah Ibu Sinta. Tante Rina langsung melangkah di depanku, memotong kalimat Ibu Ratna dengan ketegasan hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Kasihan? Kemana rasa kasihan Anda saat merencanakan penipuan ini bersama anak-anak Anda? Dokumen somasi itu memiliki kekuatan hukum yang sah. 3 kali 24 jam. Jika uang 160 juta rupiah tidak masuk ke rekening klien saya, atau jika tidak ada iktikat baik untuk menyita aset berupa mobil baru Bima dan sertifikat rumah Anda sebagai jaminan, maka hari Rabu depan kita akan langsung bertemu di Mapolda Metro Jaya. Saya pastikan berkasnya lengkap. Dewi yang sejak tadi menangis tanpa suara, langsung menarik lengan baju ibunya, mengajak wanita tua itu untuk pergi. Mereka sadar, tidak ada lagi celah untuk bernegosiasi. Ruang publik ini telah menyaksikan bagaimana topeng suci mereka dikuliti hingga ke tulang. Bima menatapku untuk terakhir kalinya. Sebuah tatapan penuh penyesalan dari seorang pencuri yang tertangkap basah. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia membalikkan badannya, menyeret langkah kakinya yang berat keluar melintasi pintu kaca lobi. Diikuti oleh Ibu Ratna yang berjalan tertatih, dan Dewi yang terus menyembunyikan wajahnya yang merah padam karena malu. Mereka melangkah pergi meninggalkan menara apartemenku, kembali ke tempat asal mereka sebagai sekumpulan parasit yang kehilangan inangnya. Aku memperhatikan punggung mereka yang perlahan menghilang di balik gerbang utama. Detik itu juga, sebuah beban raksasa yang selama hampir 24 jam ini menghimpit dadaku mendadak terangkat. Rasanya begitu lega, begitu lapang, hingga aku bisa merasakan pasokan oksigen kembali memenuhi paru-paruku dengan sempurna. Kamu hebat, Sinta, bisik Tante Rina meremas pelan pundakku. Ibumu pasti sangat bangga melihat anaknya sekuat ini. Aku tersenyum tipis, mengangguk perlahan. Kami berjalan kembali menuju lift untuk naik ke unitku. Di dalam keheningan lift yang bergerak naik, air mataku kembali menetes. Namun, ini bukan lagi air mata kesedihan atau patah hati, karena kehilangan Bima. Ini adalah air mata pelepasan, sebuah ritual penyucian diri dari masa lalu yang beracun. Aku telah melewati badai terbesar dalam hidupku dengan kepala tegak, dan aku tahu, langkah kakiku setelah ini akan jauh lebih ringan dan merdeka. Pintu unit apartemenku tertutup rapat, mengunci seluruh riuh rendah drama yang baru saja terjadi di lobi bawah. Suasana di dalam ruangan terasa sangat sunyi, namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kesunyian ini tidak terasa sepi. Kamar ini memancarkan aura ketenangan yang murni,
seolah-olah seluruh udara kotor yang sempat singgah telah disapu bersih oleh keputusan tegas yang kuambil. Tante Rina berpamitan tak lama kemudian. Beliau menepuk bahuku sekali lagi, meyakinkanku bahwa seluruh urusan hukum mengenai penagihan utang keluarga Bima akan diurus sepenuhnya oleh timnya. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perlindungan hukum dan mental yang ia berikan. Begitu pintu tertutup, aku benar-benar sendirian dengan seluruh sisa hidupku yang berhasil kuselamatkan. Aku melangkah pelan menuju kamar tidur. Pandanganku langsung tertuju pada gaun kebaya putih yang masih tergantung di pintu lemari. Kali ini, aku tidak lagi merasakan sesak atau jijik saat melihatnya. Aku mendekatinya, meraih gantungan gaun itu, lalu melipat kain brokat penuh payet itu dengan sangat rapi ke dalam kotak penyimpanan. Gaun ini tidak akan pernah dipakai, dan itu adalah sebuah kemenangan. Aku menyimpannya di sudut paling dalam dari lemariku, bukan sebagai kenangan manis, melainkan sebagai sebuah monumen peringatan bahwa aku adalah wanita yang berdaulat atas hidupku sendiri. Setelah itu, aku berjalan ke arah sofa ruang tengah. Di atas meja kaca, tergeletak sebuah benda yang sejak kemarin siang menjadi poros perubahan takdirku. Kardigan krem sulaman mendiang ibuku. Aku mengambil sepotong pakaian rajut itu dengan kedua tanganku. Kusentuh sulaman bunga-bunga kecil di bagian kerahnya, yang dibuat dengan sisa-sisa tenaga ibu sebelum beliau berpulang. Wangi samar detergen dan aroma khas milik ibu masih tertinggal di sana, menembus langsung ke dalam dadaku. Aku membawa kardigan itu ke dalam pelukanku, mendekapnya erat-erat di depan dada, lalu membiarkan air mataku mengalir tanpa suara. "Ibu," bisiku lirih, membiarkan suaraku bergetar di keheningan ruangan. "Sinta pulang, Bu. Harta ibu aman, hidup Sinta aman. Terima kasih sudah melindungi Sinta." Isak tangis yang keluar kali ini terasa sangat berbeda dengan tangisan histeris di dalam mobil kemarin siang. Ini adalah tangisan pelepasan. Setiap tetes air mata yang jatuh ke atas kain rajutan itu membawa pergi sisa-sisa cinta palsu selama 5 tahun yang sempat mengakar di hatiku. Aku menyadari bahwa kehilangan Bima dan keluarganya bukanlah sebuah musibah, melainkan sebuah anugerah pembersihan yang luar biasa. Semesta tidak sedang menghukumku dengan membatalkan pernikahan ini. Semesta sedang menyelamatkanku dari neraka rumah tangga yang dikendalikan oleh para parasit. Aku menatap keluar jendela besar apartemenku. Di luar sana, langit Jakarta yang awalnya tertutup mendung tipis perlahan-lahan mulai tersingkap, menampilkan semburat warna gradasi dari kuning keemasan yang berpadu dengan abu-abu gelap di ujung cakrawala. Fajar baru telah lahir, membawa serta hari baru yang sepenuhnya bersih dari manipulasi dan kebohongan. Kehilangan waktu 5 tahun bersama orang yang salah memang menyakitkan, namun menyadari fakta itu sehari sebelum pernikahan adalah sebuah mukjizat. Di usiaku yang 30 tahun ini, aku tidak merasa tua atau terlambat. Justru sebaliknya, aku merasa baru saja dilahirkan kembali menjadi wanita yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih waspada. Aku memiliki karier yang kokoh, apartemen yang mewah, dan perlindungan dari mendiang ibuku yang tak kasat mata. Aku tidak membutuhkan pria manipulatif untuk melengkapiku. Aku menyeka air mata di pipiku hingga benar-benar kering, lalu memakai kardigan krem itu ke tubuhku. Hangat. Kehangatan yang nyata, bukan kehangatan palsu dari pelukan Bima. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan dada yang kini terasa begitu lapang dan plong. Langkah kakiku ke depan akan menjadi langkah kaki seorang wanita merdeka. Hari ini, aku resmi membuka lembaran baru kehidupan dengan kepala yang tegak, siap menyongsong masa depan yang bersih, jujur, dan sepenuhnya berada di bawah kendaliku sendiri.